Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakwan Syuki Nur Ibrahim dari S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang naskah perjanjian perdamaian dalam mata kuliah hukum bisnis. Oke, sebelumnya perjanjian perdamaian adalah kesepakatan antara kedua kedua belah pihak yang bermusuhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian dan mengakhiri konflik. Nah, bentuknya adalah bentuk tertulis seperti kayak gini. Nah, jadinya berbentuk tulisan ya atau berbentuk surat kayak gini. Semisalkan ada kedua belah pihak konflik atau bermusuhan dan ingin damai, caranya seperti ini. Bikin surat perjanjian perdamaian. Oke. Dan ini contohnya dan yang yang saya buat. Oke, yang pertama adalah pembukaan. Di sini contohnya pada hari ini Senin tanggal 19 bulan Mei tahun 2025 19.05 2025 kami yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian guna menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi antara kedua belah pihak secara kekeluargaan dan damai. Nah, di sini di surat ini di awalnya adalah pembukaan. Yang kedua adalah pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait adalah pihak-pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya, guys. Nah, di sini adalah saya kasih contoh ini adalah Bapak Rusdianto. Nama Bapak Rusdianto, tempat tanggal lahir Palembang 2 Juni 1987, alamat Jalan Sentosa nomor 7 Palembang, pekerjaan pegawai negeri sipil. Selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama. Nah, berarti Bapak Rusdianto ini sebagai pihak pertama, guys. Eh, sorry. Yang kedua, ini adalah pihak kedua. Saya kasih contoh Bapak Nardi. Tempat tanggal lahir Jakarta 10 Agustus 1985. Alamat Jalan Berkah nomor 12 Jakarta Utara. Pekerjaan wira swasta. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua. Jadi Bapak Nardi ini sebagai pihak kedua, ya guys. Dan yang ketiga adalah latar belakang perjanjian. Nah, latar belakang perjanjian ini apa? Eh, Bagaimana konflik ini bisa terjadi antara Bapak Rusdianto dan Bapak Nardi. Di sini disebutkan contohnya bahwa telah terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua. Jadi Bapak Rusdianto dan Bapak Nardi ini saling sedisi, guys, saling cekcok lah antara satu sama yang lain terkait penggunaan lahan parkir di kompleks perumahan. Masalahnya adalah di lahan parkir di kompleks perumahan. Perselisihan ini sempat menimbulkan ketegangan di lingkungan sekitar. Jadinya pihak pertama dan pihak kedua ini menimbulkan konflik, guys, menimbulkan konflik dan menimbulkan ketegangan di lingkungan sekitar. Namun setelah dilakukan mediasi dan dialog secara kekeluargaan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Nah, isi perjanjiannya adalah pasal 1 kesepakatan perdamaian. Poin 1 adalah kedua belah pihak tersebut kedua belah pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, kedua kedua belah pihak saling memaafkan atas segala kesalahpahaman dan tindakan yang telah terjadi. Dan yang ketiga, para pihak tidak akan mengungkit kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dan yang keempat, perdamaian ini bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Jadi yang poin ke satu, kedua belah pihak
sepakat untuk berdamai secara keluargaan. Jadinya benar-benar di sini Bapak Rustianto dan Bapak Nardi ini benar-benar damai secara kekeluargaan dan tidak ada tekanan apapun ya. Dan yang poin kedua itu kedua belah pihak saling memaafkan. Jadinya Bapak Rustianto dan Bapak Nardi harus saling memaafkan satu sama lain dan atas segala kesalahpahaman dan tindakan yang terjadi, atas kesalahpahaman yang dia lakukan. Dan yang ketiga, pada pihak tidak akan mengungkit. Yang pihak pertama dan pihak kedua tidak boleh mengungkit satu sama, tidak boleh mengungkit konflik yang pernah terjadi, ya, yang itu tadi yang lahan lahan parkir itu tidak boleh mengungkit satu sama lain. Yang keempat, perdamaian ini bersifat final. Nah, jadinya ini perdamaian ini bersifat final dan tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oke, pasal kedua adalah tindakan pihak pertama. Poin ke satu, pihak pertama bersedia memindahkan pagar pembatas yang menjadi sumber sengketa. Poin dua, pemindahan dilakukan paling lambat 7 hari kalender setelah penandatanganan perjanjian ini. Dan poin ketiga, pihak pertama wajib menjaga ketertiban dan tidak mengulangi tindakan yang memicu konflik. Pihak keempat, poin keempat, pihak pertama tidak akan menuntut kompensasi dalam bentuk apapun atas tindakan yang diambil. Selanjutnya pasal 3, tindakan pihak kedua. Tadi yang pasal 2 itu eh, tindakan pihak pertama, guys. Sekarang yang pasal 3, tindakan pihak kedua. Poin pertama, pihak kedua tidak akan melakukan provokasi atau tindakan merugikan terhadap pihak pertama. Dan poin 2, pihak kedua menghormati langkah-langkah damai yang telah disepakati bersama. Poin 3, pihak kedua wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga keharmonisan lingkungan. Poin keempat, pihak kedua menyatakan tidak memiliki tuntutan tuntutan atas kejadian yang telah berlalu. Pasal keempat, kesepakatan hukum. Poin pertama, kedua pihak sepakat untuk tidak membawa permasalahan ini ke ranah hukum, baik perdata maupun pidana. Jadinya si Bapak Rusdi dan Bapak Nardi ini sepakat tidak akan bawa permasalahan ini ke ranah hukum. Ranah hukum tuh ke kantor polisi atau apalah yang bisa menyebabkan kedua pihak ini masuk pidana atau masuk penjara, guys. Dan yang kedua, apabila di kemudian hari timbul masalah yang berkaitan, penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah. Yang ketiga, perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak. Pasal kelima, sanksi pelanggaran. Poin satu, jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian ini, pihak yang dirugikan berhak menempuh jalur hukum. Poin 2, segala biaya yang timbul akibat pelanggaran ditanggung oleh pihak yang melanggar. Poin ketiga, yang terakhir, sanksi administratif atau hukum dapat dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu dari pasal 1 sampai pasal 5 adalah isi perjanjiannya. Dan yang terakhir adalah penutup. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap bermateri cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Senin 19 April 2025, pihak pertama Bapak Rusdianto, pihak kedua Bapak Nardi. Nah, di sini ditandatangani, guys. Nah, di sini juga ada perjanjian perdamaian, ada saksi-saksinya. Saksi-saksinya adalah 1, Ihsan, dan 2, Mas Wijaya. Dan saksi-saksi ini ditandatangani juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.